Sudah teruji, ya, ketika beliau memimpin, apa yang sudah diletakkan yang kita anggap baik dan itu akan bermanfaat, tidak dilanjutkan itu. Contoh, normalisasi. Karena kita lihat, mohon maaf ya, silakan pilihan berbeda, tapi saya tidak begitu. Saya mohon maaf, karena track recordnya seperti itu. Politik itu bukan mengejar kedudukan, tapi masalahnya rakyat melihat nggak ada yang baik kok. Itu yang nggak gawat. Kamu mau jadi pejabat aja sekarang baru deketin saya. Masyarakat kita tuh cerdas sebetulnya. Saking cerdasnya, walaupun dia nggak pernah dengar teori Abraham Lincoln, dia tahu nih, udahlah, udah jadi pejabat sama aja kok. Sekarang aja lu butuh sama saya, aku minta bayar di depan deh. Karena sejati seseorang baru teruji kalau dikasih kekuasaan. Pemerintahan 2019 sampai 2020, Anies hanya membangun satu puskesmas kelurahan. Satu puskesmas kelurahan yang terbangun. 5 tahun loh. Semakin melambungkan kebanggaan, Anies semakin kelihatan nihil prestasi. Ditulis oleh Ruskandi Anggawirya di siwar.com. Beredar pembelokan fakta yang menyebut program Indonesia Mengajar yang digagas Anies Baswedan sebagai Mendikbud yang membuat dirinya dipecat oleh Presiden. Tudingan pendukung Anies ini tentu saja membuat publik bersikap dan salah satu jawabannya datang dari unggahan video. Disebutkan dalam video tersebut Anies sepertinya sangat terbiasa dengan memberikan kelebihan bayar kepada penyedia jasa dan barang. Tidak mengherankan jika berdampak kepada membengkaknya realisasi anggaran atau dalam istilah keuangan disebut over budgeting. Meskipun yang bersangkutan belum sampai diperiksa lembaga anti korupsi, namun pengelolaan keuangan yang serampangan memberi petunjuk bahwa seorang Anies Baswedan tidak memiliki rekam jejak sebagai pengelola anggaran yang baik jika tidak boleh disebut koruptif. Kalau sekedar lalai dalam bekerja, mungkin kita akan memaklumi kepada seseorang dengan asumsi yang bersangkutan sedang dalam kondisi kurang fit. Kepadanya hanya diperlukan motivasi. Namun situasinya akan terasa berbeda jika selain lalai, dia pun sesumbar bahwa pekerjaan yang dia lakukan telah jauh melampaui standar minimal, sehingga kepadanya layak diberikan ekstra penghargaan. Lebih miris lagi ketika tolok ukur pencapaiannya bukan seperti yang telah digunakan sebagaimana biasanya. Apa tidak runyam kalau begini kejadiannya? Demikianlah gambaran yang kita dapatkan dari seorang Anies Baswedan. Yang lebih mengherankan ketika banyak bertebaran unggahan bukti kegagalan Anies, baik sebagai gubernur maupun sebagai Mendikbud, para pendukungnya selalu mengamplifikasi bahwa Anies sedang dijegal. Kerahnya partai-partai pendukung ketika menyadari tidak ditemukan masa depan yang menjanjikan bersama sang mantan gubernur, potensi bubar pun merebak pada koalisi partai pendukung Anies. Gelagat yang semakin kuat, kelompok pendukung Anies yang berhasil mengantarkannya ke kursi gubernur Jakarta sudah menggeliat kencang meskipun mereka kini tidak lagi sekuat dulu. Dan karena kekuatan mereka sudah berkurang banyak, barangkali strategi kampanyenya pun akan menyesuaikan. Kalkulasi kita tentang prospek Anies menjadi capres resmi yang terdaftar di KPU sangat ditentukan oleh seberapa kuat komitmen partai pendukungnya untuk terus mengeliminir kekhawatiran minimnya dukungan publik. Tidak bisa dipungkiri bahwa survei elektabilitas Anies yang tidak kunjung naik juga berdampak kepada elektabilitas partai pendukungnya. Kabar kurang menggembirakan dari hasil survei misalnya, 3 partai yang hanya memiliki angka presidential threshold pas-pasan berpotensi tidak mendapatkan kotel efek dari dukungannya kepada Anies. Maka ada kesan kekuatan yang selalu mengkritisi pemerintah lah yang kemudian diandalkan mendongkrak popularitas sang kandidat. Bagaimana menurut Anda? Andika pun akan bicara soal peluangnya menjadi tim sukses ataupun cawapres bagi Ganjar Pranowo. Belum ada keputusan itu Mbak, kita juga belum diajak bicara. Mas Hasto juga kemarin udah ngomong kan? Iya. Tapi secepatnya ada komunikasi Pak mungkin Pak? Niatnya ada Pak? Kita kan terserah perintahnya. Itu aja. Tapi sejauh ini belum ada. Tapi kalau diminta untuk jadi tim pemenangan siap ya? Siap. Adalah Andika Perkasa, Ketua Tim Pemenangan Ganjar, pembuat onar NKRI dan isu SARA kocar-kacir. Ditulis oleh Heru Subagia di siwar.com. Sosok mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa hadir di puncak bulan Bung Karno yang digelar PDIP di Stadion Utama GBK Senayan Jakarta pada Sabtu 24 Juni 2023. Kedatangannya mencuri perhatian di tengah isu dirinya menjadi ketua tim pemenangan Ganjar Pranowo dan juga diisukan juga sebagai calon wakil presiden yang layak maju sebagai pendamping Ganjar Pranowo.
Dikutip dari berbagai sumber, jika kedatangan Andika dimulai dari safari politik sang jenderal ini ke makam Bung Karno di Blitar, Jatim. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan undangan kepada Andika disampaikan setelah menantu AM Hendro Priyono itu sempat berziarah ke makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur beberapa waktu lalu. Hasto mengaku juga sempat bertemu Andika secara langsung sebelum acara. Andika nampak ditemani oleh sejumlah politikus PDIP. Saat berziarah, Andika juga sempat melakukan video call dengan Megawati dan mendapatkan pesan. Menurut informasi, Puan tidak membenarkan maupun membantah jika Andika telah jadi kader Partai Banteng. Ia meminta untuk bertanya sendiri kepada Andika ihwal status keanggotaan partai tersebut. Benar jika dikatakan sosok Andika Perkasa menjadi buruan wartawan dalam acara Bulan Bung Karno di GBK pada Sabtu 24 Juni 2023 itu. Isu pencapresan 2024 saat ini sedang menjadi isu politik terpopuler. Salah satu isu menarik adalah isu ketua tim pemenangan Ganjar Pranowo Presiden dan juga isu nama cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Ketua DPP PDIP Puan Maharani sebelumnya menyebut Andika Perkasa masuk dalam daftar ketua tim pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Puan Maharani diberinya mandat dari partai, salah satunya adalah mencari dan memilih serta mempertimbangkan siapa yang akan menjadi ketua tim pemenangan Ganjar Pranowo. Sebagai Ketua Umum Relawan Ganjar Pranowo 2024 atau RGP 2024, saya secara pribadi dan juga atas nama Ketua Umum Relawan mengucapkan apresiasi kepada mantan Jenderal Andika Perkasa yang sudah bersedia untuk menjadi bagian keluarga besar Ganjar Pranowo dan bersedia menjadi tim pemenangan Ganjar Pranowo Presiden 2024. Sangat mendukung jika mantan Panglima TNI Jokowi ini bisa menjadi ketua tim pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Dikutip dari media tempo.co.id 24 Juni, jika mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa era Presiden Jokowi ini adalah menyatakan siap jadi ketua tim pemenangan bakal calon Presiden Ganjar Pranowo jika ditugaskan. Sebelumnya Andika disebut-sebut tengah dibidik jadi ketua tim kampanye Ganjar pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Saya juga selaku pendiri dan deklarator Partai Ganjar, sosok jenderal yang sudah akrab dengan Ganjar Pranowo tersebut sangat layak dan akan bekerja profesional memenangkan Ganjar Pranowo bersama keseluruhan stakeholder partai pendukungnya, elit politik, mitra strategis beserta organ simpatisan dan relawan Ganjar Pranowo. Andika Perkasa dapat bekerja maksimal baik secara teknis, lapangan, perencanaan strategis dan pengendalian serta evaluasinya, penguasaan teritorial, pengelolaan sumber daya manusia dan juga solusi serta mediasi setiap pemecahan persoalan dan tantangan yang ada dan akan dihadapi. Jenderal Andika Perkasa diyakini juga banyak jaringan relasi baik di domestik dan internasional yang akan mempermudah membentuk, mengorganisasi, dan mengkoordinasikan secara komprehensif hulu sampai hilir